Ini Auxi, atau manusia es, yang merupakan mumi alami. Dia hidup sekitar tahun 3350 sampai 3105 sebelum Masehi. Dia ditemukan tahun 1991 di Alpen-Otzetal, dekat perbatasan Austria dan Italia. Namanya emang diambil dari nama gunung ini. Otzi adalah mumi manusia alami tertua di Eropa. Otzi berusia 40 tahunan saat menjadi mumi. Sains emang keren ya. Sekarang, kita bahkan tahu dia kidal dan alergi laktosa. Dia pakai sepatu kulit Aurochs, berlapis rumput, dan topi bulu. Dia juga bawa ransel yang berisi kebutuhan untuk membuat api. Sekarang, tubuhnya disimpan di ruang khusus dengan suhu konstan sekitar minus 30 derajat Celcius. Sekarang ini, Auxi sudah mirip seleb karena muncul di banyak film dokumenter dan buku. Misteri puluhan tahun akhirnya terungkap. Tahun 1942, Marceline dan Francine Dumoulin meninggalkan rumah mereka di barat daya Swiss untuk mencari makan. Tapi mereka nggak pernah kembali. Nggak ada yang tahu nasib mereka. Misteri ini diungkap pegawai resor ski 75 tahun kemudian. Dia menemukan dua orang berpakaian ala tahun 1940-an di dalam es. Tes DNA menunjukkan mereka pasangan suami istri itu. Pasangan itu punya 7 anak. Setelah orang tua mereka hilang, anak-anak itu terus mencari mereka. Salah satu anak mereka, Yuri Dumoulin, bilang dia nggak akan memakai baju hitam. Menurutnya, putih lebih pantas karena melambangkan harapan abadi. Yuk kita ke tahun 2016. Di suatu hari musim panas, seorang penambang emas pergi mencari emas di Kanada. Dia melihat sesuatu di es yang mencair. Saat mendekat, dia menemukan harta karun. Maksudnya, harta karun untuk sains. Penambang itu menemukan mumi serigala tertua yang paling utuh di dunia. Serigala ini bagian dari ekosistem yang sudah punah. Orang lokal menamai serigala berumur 57.000 tahun ini Zer, artinya serigala dalam bahasa mereka. Para ahli bisa tahu kehidupan Zer ribuan tahun lalu. Ternyata Zer paling sering makan ikan dan makanan laut lain, bukan mamalia besar. Sebelumnya, saintis berasumsi bahwa serigala Yukon memangsa bison atau musk oxen pada zaman es. Saat mendaki Mont Blanc, Alpen, Prancis, kamu melihat kotak logam kecil berkelip dari bawah es. Kamu mendekat pelan-pelan. Wow! Isinya perhiasan bernilai $340.000 atau sekitar 5 miliar rupiah. Cerita ini nyata. Penemunya menyerahkan kotak itu ke polisi. Ternyata ada ratusan berlian, rubi, zamrud, dan safir di dalamnya. Kotak itu bertuliskan buatan India. Polisi tahu ada 2 kecelakaan besar Indian Airways di sekitar area itu. Tapi kejadiannya tahun 1950 dan 1966. Kotak itu tersembunyi di bawah es setidaknya selama 50 tahun. Para ahli nggak bisa mengidentifikasi pemilik permata berharga itu. Mereka meyakini kotak itu milik penumpang yang hendak pergi ke New York untuk menjual perhiasan. Semoga belum dibayar oleh yang beli. Setiap tahun, barang baru terungkap di area es yang mencair. Misalnya, koran dengan tajuk utama pada masa Gandhi menjadi Perdana Menteri India. Pendaki juga sering menemukan tas dan barang pribadi di sana. Yuk kita kembali ke 39.000 tahun lalu. Ini adalah Yucca, si mamut berbulu. Yucca spesial karena menjadi mamut paling utuh yang pernah ditemukan. Para pemburu gading setempat menemukan fosil Yucca tahun 2010. Yucca menjadi mumi alami karena diawetkan es. Menurut analisis saintis, Yucca adalah mamut betina berusia 6 tahun. Sekarang kita beralih ke cacing es. Hewan ini betulan ada loh. Mereka hidup di es glasial di Alaska, Washington, Oregon, dan British Columbia. Mereka menghabiskan sumber hidupnya di es. Hewan ini terlihat 2 kali sehari di permukaan gletser pada malam dan pagi hari. Makanan mereka adalah alga salju. Saintis menyebut mereka paradox science karena biasanya saat suhu rendah, reaksi tubuh hewan melambat dan energi turun. Hewan berdarah dingin kayak cacing jadi lamban kalau suhu terlalu dingin. Tapi hukum alam kayaknya nggak berlaku untuk cacing es ini. Mereka berkembang dan aktif banget di suhu dingin. Tapi kalau gletsernya mencair, habitat cacing es juga hilang. Cacing es bisa tumbuh sepanjang 2,5 cm.
Warna cacing ini hitam atau biru. Oh ya, ada cerita tentang mereka nih. Konon, mereka inilah yang bikin es gletser berwarna biru. Padahal itu cuma mitos. Lark bertanduk ini hewan dari zaman es. Bukan yang di kartun ya, tapi aslinya. Pemburu fosil gading setempat menemukan lark beku ini di Siberia tahun 2018. Untungnya, mereka memberitahu ahli tentang penemuan mereka. Setelah diperiksa saintis, burung itu ternyata hidup sekitar 46.000 tahun lalu. Yang paling menarik, kondisi burung itu masih bagus, padahal sudah jutaan tahun di bawah es. Menurut ahli, peristiwa yang menimpa lark ini kayak baru terjadi beberapa hari lalu. Ternyata, burung ini hidup di zaman yang sama dengan hewan zaman es lain, seperti mamut. Buku milik George Murray Levick yang merupakan dokter bedah dan fotografer ini hilang selama puluhan tahun. Pada 1910, dia melakukan ekspedisi ke Antartika. Levick dan timnya berbulan-bulan mengamati penguin, tapi mereka harus mundur karena kondisi cuaca ekstrim. Levick dan timnya terjebak di area itu. Mereka selamat dengan menggali gua es yang rapat. Akhirnya, sebuah kapal berhasil mendekati lokasinya dan mereka selamat. Tapi, buku catatan Levick tertinggal. Di sana ada daftar tanggal, subjek, dan foto yang dia ambil di Tanjung Adare. Sebagian besar halaman buku itu rusak, tapi para ahli berhasil menyelamatkan sisanya. Buku catatan itu diterbitkan 1 abad setelah ditulis. Lihat deh tulang ini. Ternyata ini tulang kucing simitar. Tulang ini ditemukan di Klondike, Alaska. Uniknya, saintis berhasil mendapat DNA dari tulang itu. Ternyata itu adalah tulang hewan dari sebelum zaman es, berarti umurnya lebih dari 50.000 tahun. Sebelumnya, saintis berasumsi nggak banyak kucing simitar di dunia. Tapi tulang ini menyanggah teori itu. Peneliti juga menemukan bahwa kucing ini punya kemampuan berburu alami, penglihatan bagus, dan tahan lari jarak jauh. Suatu ketika, jumlah hewan yang diburu kucing ini mulai berkurang. Dan akhirnya, kucing simitar kalah saing, lalu punah. Bukan cuma cacing es yang hidup di es, virus juga. Peneliti menghidupkan kembali 33 jenis virus purba yang membeku 15.000 tahun lalu. 28 diantaranya baru bagi sains. Agak ngeri ya. Tapi saintis bilang virus ini nggak membahayakan manusia, jadi nggak perlu panik. Sebelumnya, virus yang bahkan lebih tua daripada ini dihidupkan tanpa masalah. Misalnya, tahun 2014, saintis menemukan virus yang usianya sekitar 30.000 tahun. Coba tebak di mana? Siberia. Tapi mikrob yang bisa bikin masalah emang membuat sains cemas. Misalnya, setelah gelombang panas tahun 1941, bakteri keluar dari bangkai rusa kutub beku yang terperangkap di bawah lapisan es Siberia. Beberapa orang yang tinggal di desa dekat sana dirawat di rumah sakit gara-gara virus itu. Kita nggak tahu virus apa lagi yang terjebak di lapisan es lebih tua. Semoga terjebak selamanya ya. Ada bonus nih, tahun 1960-an sebuah fasilitas bawah tanah dibangun di Denmark. Detail proyek ini baru diungkap tahun 1995. Saat fasilitas ini dinonaktifkan tahun 1967, infrastruktur dan sampahnya dibiarkan begitu saja. Pihak berwenang mungkin berpikir fasilitas itu akan selamanya terkubur oleh salju dan es. Tapi penelitian berkata sebaliknya. Saat es mencair, kam itu akan muncul lagi. Begitu juga isinya. Semoga nggak muncul hal buruk.